Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hawna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama walladzina yabituna lirabbihim sujjadan wa qiyaman walladzina yaquluna rabbana asrif 'anna 'adzaba jahannam inna 'adzabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarran wa muqama walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqtu wa kana bayna dhalika qasama ولم يقضوا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما
فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما صدق الله العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Waj'alna lil muttaqina imama. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, Mukarrom, ayahanda, gurunda, murabi kami, ustaz kami, Kiai Haji Jadi Musaddad, rahimahullah, yang insya Allah muliakan. Amin Allahumma, alhamdulillah dan Allah jaga. Amin Allahumma. Dan seluruh jajaran direksi Yayasan Al-Imam Pesantren Hidayatullah Kebumen, rahimahullah, kepala sekolah bersama seluruh wakil dan para ustadzah SD Al-Madinah, rahimahullah, juga Bapak Ibu yang hadir di pagi ini yang berbahagia. Kesyukuran tak terhingga ketika di pagi ini kita bisa bersama dalam satu forum bersama ayahanda Kiai Haji Musaddad yang sejak kemarin bersamanya kami di yayasan dan kemarin bersama wali murid Ayah Budaya. Sekarang bersama kita dari SD Ideal. Maka berbahagia, siapkan hati untuk membuka supaya nanti Allah berikan keberkahan dalam majelis ini. Amin Allahumma. Sehingga harapan-harapan, doa-doa ibu yang lantunkan seperti yang Allah gambarkan di surat Al-Furqan ayat 74. Walladzina yaquluna, orang-orang yang soleh ketika berdoa, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana, ya Tuhan kami,
pemilik alam semesta ini, penguasa jagat raya ini, penentu manusia ini. Kepada azwajina, jodoh pasangan, wadzurriyyatina, dan keturunan, qurrata a'yun, menunjukkan hati ketika dipandang, waja'alna lil muttaqina imama, dan pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Insyaallah kita bersyukur para bapak, para ibu, beliau Bunda bagi kami Kiai Haji Ben Indonesia dan berkenan hadir di sini. Kesibukan beliau luar biasa, kita agendakan jauh-jauh hari dan harus di cancel, disesuaikan, dan baru hari ini yang bisa sesuai. Bahkan kita perlu mengazamkan sebelum corona, ya. Sebelum corona, terus corona tutup lagi. Masya Allah. Bapak Ibu, memang untuk mengantarkan putra dalam merealisasi harapan-harapan kita, doa-doa kita, menjadi waja'alna lil muttaqina imama, yang qurrata a'yun, butuh perhatian, butuh ilmu, dan butuh proses yang harus kita jalani bersama dengan keikhlasan. Dan Allah juga berikan rambu-rambu di surat An-Nisa ayat 9, insyaallah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalqihim dzurriyyatan dha'afan, dan hendaklah kalian takut kepada Allah, law taraku min khalqihim, jikalau mereka kalian meninggalkan di belakang kalian dzurriyyatan dha'afan, keturunan yang lemah, khofu alaihim, yang kalian takutkan, yang khawatirkan kesejahteraan. Artinya ayat ini memerintahkan kita untuk meninggalkan keturunan orang yang kuat, bukan yang lemah. Kuat iman, kuat keyakinannya, kuat ilmu, dan nanti kuat harta. Rumusnya fal yattaqullaha wal yaqulu qaulan sadida, maka hendaklah kalian bertakwa kepada Allah dan berkata dengan perkataan yang benar. Bu, Pak, ayat ini yang disuruh bertakwa dan berkata dengan benar siapa, Bu? Pak, sini Pak. Orang tua. Kalau Bapak Ibu nanti putranya jadi pemimpin peradaban, mampu mengelola umat, ketika punya perasaan, ketika punya perusahaan, untung dan untungnya untuk kebahagiaan keluarga dunia akhirat, ketika punya jabatan, apa kepala desa atau camat atau bupati, bahkan wakil presiden misalnya, maka itu adalah keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
rumusnya baliyat takwa. Jika bertakwa kepada Allah, baliyaqulu qaulan sadida. Dan hendaklah berkata dengan perkataan yang benar. Bapak Ibu berbahagia, perkataan yang benar ini mewakili seluruh interaksi orang tua kepada anak. Betul Bu? Tidak hanya berkata saja, termasuk ketika beraksi atau mereaksi perilaku anak, baik juga dengan ucapannya, bahkan raut wajahnya, sumringahnya, itu mewakili proses-proses ketika membersamai anak. Terus bagaimana ketika bapak ibu tidak bersama anak? Maka ibu sudah tetap memberikan, mengamanahkan kepada orang-orang yang punya kriteria ini. Kriteria apa? Wal yattaqullaha wal yaqulu qaulan sadida. Ketika menyerahkan amanah kepada orang-orang yang memang ada jaminan orang-orang ini bertakwa kepada Allah dan juga mendidik dengan pendidikan yang benar. Masya Allah. Dan nanti ketika menjadi wajah alna lil muttaqina imama, tidak cukup hanya di SD, tidak cukup, butuh proses berikutnya. Ketika masa-masa ba'da balik, masa balik kelas 4, 5, 6 itu pokok. Jadi ketika pasca balik itu lebih pokok lah. Masya Allah. Usia-usia SMP, wah itu kalau tidak terkelola, yang awalnya bisa baca Quran dengan rutin di rumah, ketika sudah muncul pubertasnya tidak asik lagi baca Quran. Yang asik itu apa? Chat-chatan, di-chat, ternyata manis ya, kerjaan cantik, cantik, Masya Allah. Belum lagi nanti godaan-godaan di HP seperti ini. Quran yang dirawat selama di SD hilang seketika. Ketika SD taat untuk takwa, untuk memenuhi panggilan sholat, ketika usia pubertas itu bergeser pada kenikmatan tersebut, kenikmatan sesaat. Masya Allah. Maka Ibu, pastikan anak-anak kita ini dalam tetapan orang-orang yang yattaqullaha wal yaqulu qaulan sadida. Kalau dari sekolah pastikan gurunya seperti apa? Apa gurunya itu senantiasa sholat lima waktu? Apa gurunya itu ketika berpakaian menjaga syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apa gurunya itu ahli maksiat ataukah ahli ibadah? Apa gurunya itu juga di tengah malam munajat apa tidak? Masya Allah. Ini ukuran. Ketika seperti ini, itu sudah terbukti di proses tarbiyah Rasul. Bagaimana para pemuda
yang usia 18 tahun siap mengambil peran sebagai panglima perang, yaitu Usama bin Haris, dan menang gembira ketika melawan negara superpower saat itu, Roma. Masya Allah. Dan tidak ada satupun pada tentara yang wafat, yang gugur di medan perang. Masya Allah. Dengan pemimpin pemuda yang solih. Masya Allah. Dan itu tidak hanya berada di zamannya Rasulullah, Bapak-Bapak. Di zaman para salafus soleh, pernah dengar Al-Fatih, Bu? Pak, pernah dengar Al-Fatih? Siapa Al-Fatih itu? Bu? Jumpa itu. Betul, penakluk Konstantinopel di bawah asuhan guru yang soleh, usia masih anak-anak sudah hafal Quran, Masya Allah, di Syekh Al-Quran sebetulnya. Dan Masya Allah, ayahanda bunda murabi kami Ayah Jisat ini, putranya 11 seluruhnya hafal Quran. Baru dan hari ini menatap kita ini seluruh putranya 11 hafal Quran. Masya Allah. Bagaimana di akhirat seluruh putranya rebutan menyematkan mahkota kehormatan. Ini ayahanda, ini ayahanda. Yang mana? Masya Allah. Itu, Masya Allah. Maka perhatikan ini. Jadi pastikan nanti anak kita itu berproses seperti itu. Qurrata a'yun waj'alna lil muttaqin. Ketika usia sudah mulai remaja, berada bimbingan guru yang sangat soleh, yaitu Syekh Samsudin. Di usia 16 tahun itu sudah hafal 6 bahasa internasional dan sudah paham sains, termasuk ilmu perbintangan, bahkan mampu menciptakan alat perbintangan yang maksudnya belum bisa diciptakan. Al-Fatih 16 tahun dan 16 tahun 19 tahun sudah diajari ke pemerintahan. 19 tahun diamani jadi raja. 2 tahun konsolidasi dalam negeri, dan dalam usia 21 tahun mampu menaklukkan negara superpower saat itu, Byzantium Roma. Masya Allah. Luar biasa. Maka ini perlu kita untuk memilih kepada siapa anak saya kita berikan, sehingga ada jaminan qurrata a'yun waj'alna lil muttaqin. Masya Allah. Wajar ya ketika beliaunya membawa pasukan sekitar 70.000, bahkan ada yang di literatur lain 150.000 berada dalam kapal yang besar, 70
kapal begitu, melawan pasukan Romawi yang begitu kuat. Dan dalam 2 pekan itu karena benteng yang sangat kuat, tembus, kebuka, tutup lagi. Serak, Allahu Akbar, buka, tutup lagi. Berapa buku? Dan apa? Gurunya Syekh Salahuddin mengajak bermunajat kepada Allah. Akhirnya Allah berikan ilham. Apa itu? 70 kapal yang besar-besar tidak lagi nyabrang lewat laut selat, tetapi 70 kapal itu disabrangkan lewat hutan. Lewat hutan. Karena selat itu dikasih rantai yang besar. Tidak sampai setengah malam 70 kapal yang besar-besar itu dapat diseberang. Masya Allah. Dengan apa? Dibawa ke pohon-pohon potong, bawa kapal dikasih oli seberang. Maka di tengah malam ketika takbir pembahanan dan menembus ke langit dalam sekejap bencana pun cerita. Nah, inilah pentingnya seorang. Sehingga berbahagia kita ini dari yayasan berikhtiar, bermujahadah untuk bisa mengangkatkan anak-anak kita ini menjadi qurrata a'yun wajah analil. Kemarin kami bersama di yayasan dan dari SD juga, dari SMP kita safar ke Jakarta, ke mana tadi? An-Nahl, sekolah standar internasional. Bayarnya berapa bulan? Tidak hanya full day, karena di SD. 1 bulannya berapa? 3 juta per bulan. Pulang 2 juta pulang kita ke sana. Terus juga ke KPM, apa kegiatan di KPM ini? Ini kemudian MIPA yang mengelola Olimpiade tingkat nasional dan internasional. Kita sambungkan ke sana. Juga ke KIS, Kabilah Internasional Islamic School. Anak-anak kita yang sedang berapa. Untuk apa? Untuk menyiapkan anak kita nanti. Ketika SD sudah bagus, terus ke SMP ya. Sehingga standarnya bukan lagi sini Jakarta, sini Medan. Nanti ibu anaknya bisa dakwah ke Maluku, bisa ke New Zealand, bisa ke British, ke Inggris yang sudah mulai kuat Islamnya, bisa ke Kanada. Masya Allah. Kita siapkan wajah analil muttaqin. Dan kita angkat dengan amanah besar organisasi yang menjadi pembangun peradaban Islam, kita wujudkan di sekolah kita insya Allah. Visinya melahirkan pemimpin peradaban Islam, penebar rahmat seluruh alam. Dan ini nggak diingat di sini. Nah, terus kita bermunajat, terus berdoa, terus membuat kampus kita itu memenuhi standar-standar ini. Kita datangkan membimbing para ustadznya. Kemarin pada berakhir ustadznya sudah ruhnya terus bergemuruh untuk senantiasa berkilau. Ibu ini sedang melihat-lihatnya kita untuk menyatakan proses untuk menyiapkan generasi qurrata a'yun wajah analil. Mohon doanya semoga dalam jarak dekat mampu
terwujudnya SMA. Amin Allahumma SMA. Dan sudah kita siapkan SDM-nya, semoga tidak lama lagi. Memang butuh proses ini. SDM yang bagus nanti SMA, sehingga bisa menjadi pemimpin-pemimpin untuk mengisi kekosongan di dalam negeri kita ini. Demikian, terima kasih Bu perhatiannya. Mohon maaf, ini saya tidak bisa menemani sampai selesai karena ada undangan ke Jogja. Mungkin sudah pernah dengar Ustadz Jenderal Panani. Pernah dengar itu nggih? Almarhum sekarang sudah mantu. Itu ketika saya mantu ke sini, saya sedang bahasanya itu ya memenuhi undangan beliau. Karena kemarin sudah hadir di rumah, saya ke sana. Mohon maaf Ibu ya, tidak bisa membersamai kegiatan ini. Demikian, saya pamitan yang tindakan forum ini. Wabiron, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, yang hadir sini ada 2.000 sih. Baru kedengaran 4.000. Ya. Semoga yang menjawab salam Allah mudahkan segala urusannya, kemudian diberikan putra dan putri yang soleh dan solehah, diberkahi semua rezekinya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang kami hormati dan kami ta'zimi Abah Kiai Haji Zainuddin Musyajjad MA, yang kami hormati dan semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala para direksi Yayasan Al-Iman, yang kami hormati kepala sekolah beserta wakaf dan seluruh asatidahnya, Bapak Ibu hadirin yang semoga dimuliakan dan dibahagiakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, Allah kumpulkan di majelis yang mulia, majelis yang insya Allah limpahi barakah. Allah mengirim para malaikatnya untuk senantiasa mendoakan siapapun yang ada di majelis-majelis ilmu, insya Allah, sampai dengan makhluk Allah di langit, di lautan, di daratan mendoakan siapapun yang hadir di majelis-majelis ilmu. Masya Allah. Semoga kita sekalian yang hadir di tempat ini, baik sengaja maupun tidak sengaja, yang hadirnya terpaksa ataupun sukarela. Ada yang terpaksa, Bapak Ibu? Masya Allah. Semoga tidak ada, ya. Semoga semuanya hadir di tempat ini dalam kondisi
siap untuk menimba ilmu dengan guru kita, dengan orang yang sudah terbukti sukses dalam mengantarkan putra putrinya. Masya Allah. Sebagaimana sudah kita ketahui, tadi sampaikan bahwa beliau telah Allah karuniai putra dan putri sejumlah 11 dan semuanya hafiz Quran. Masya Allah. Semoga kita juga tertular energinya dari beliau, insya Allah. Semoga kita senantiasa Allah berikan kekuatan. Dan cucu beliau ada berapa ibu, bapak? Ada yang tahu? Ada 20, Masya Allah ya. Kelihatan masih muda, tapi Masya Allah sudah Allah karuniai cucu ya sebanyak 20, Masya Allah ya. Dan yang lebih hebatnya lagi, Allah juga mengurangi cucu-cucunya menjadi pelanjut juga generasi hafiz Quran, Masya Allah ya. Semoga kita sekalian kalau ingin sukses mencontoh siapa? Orang yang sukses ya. Belajar juga dengan orang yang sukses melahirkan generasi-generasi Al-Quran. Sebagaimana tema kita parenting, Quranic parenting ya, insyaallah. Dan kita juga akan belajar dengan beliau tentang bagaimana komunikasi sebaya untuk kecerdasan dan kesolehan anak. Masya Allah, Bapak Ibu, kita siapkan betul hati kita, niatkan dengan ikhlas semata ingin mengharap ilmu yang barokah. Ilmu yang barokah itu ziyadatul khair, memberikan kebaikan-kebaikan. Masya Allah. Semoga kita nanti dalam belajar betul-betul Allah kemudian limpahi barokah juga di majlis ini, sehingga ketika kita nanti menyerap energi dari beliau, kita juga diberikan kemampuan untuk menerapkan, mengaplikasikan ilmu-ilmu yang nanti akan disabdakan, akan dibeberkan oleh beliau insyaallah. Dan rasanya saya sendiri sudah tidak sabar lagi untuk mengikuti pemaparan dan juga bagaimana berkomunikasi ataupun mengantarkan ya putra putri kita menjadi generasi Quran masa depan. Dan Masya Allah juga insya Allah nanti kita supaya lebih maksimal ya dalam kita belajar, kami berharap yang membawa alat-alat komunikasi bisa di off-kan, minimal di silent ya, sehingga tidak mengganggu belajar kita di ruangan ini. Semoga dengan kerelaan kita untuk meninggalkan sejenak ya terkait dengan alat-alat komunikasi kita, Allah akan mengkonsentrasikan kita sehingga kita bisa melihat dengan sepenuhnya. Baik, kiranya tidak berpanjang kata ya, dan tadi sudah diberikan banyak mukadimah tentang beliau. Kita langsung saja waktu dan sepenuhnya kami berikan kepada Abah Kiai Haji Zainuddin Musaddad. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Izin Ustaz, biasa dulu, cuman hari ini lebih nikmat berdiri ya. Qul ma ya'lamu bikum rabbi laula du'a'ukum. Insyaallah dia tahan saya didesak oleh air mata yang mengingat guru saya namanya ibu ya, Masya Allah. Syukur dia sudah membesarkan saya
sampai usia beliau 94 tahun. Di saat yang sama tidak ada hafalan beliau yang hilang. Saya cek kepada kakak-kakak saya yang 10 dan saya anak yang terakhir, saya tanya semua. Sepakat bahwa ibu saya tidak pernah marah, tapi bukan tidak tegas, sangat tegas, tapi tidak pernah marah. Ya, ketika dibaca dari ayat, Masya Allah. Ya, mudah-mudahan amin ya ibu-ibu, gembiranya kita bapak-bapak ya. Pada hari ini menjadi amal jariah untuk ibu saya khususnya. Tolong diaminkan, Bu. Amin. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihi wa'fu anhum. Biarlah dia mensyukuri ya hasil keringat dan menjadi guru, jadi guru bagi anak-anaknya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil jabbaril azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulillah habibina wa sabi'ina wa maulana sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Banyak hal yang sederhana dari Rasulullah tapi dianggap sebagai sebuah hal yang ditawar-tawar, hal yang dianggap pilihan biasa. Padahal justru ketika kita mencobanya yang sederhana itu, Masya Allah, ternyata cinta kepada Rasulullah itu dijawab langsung. Ya, Masya Allah, banyak kan yang sederhana ya. Tapi karena di situ ada Rasulullah yang mencontohkan dan kita jadi tidak jadi yang penting saya ikut, ternyata memang hasilnya berlipat-lipat. Pak Muji dalam komunikasi kemudian pada akhirnya ya Quranic parenting, karena itu tadi kita ngaji sebenarnya Bu, cuman ada hubungannya dengan tugas kita sebagai bapak dan tugas kita sebagai ibu yang fungsinya pelan-pelan agak turun-turun sedikit. Bapak hebat mungkin, pintar, ada juga uangnya, tapi fungsinya terasa anak-anak di rumah seperti anak yatim. Ketemu bapaknya, ketemu bajunya, ketemu sepedanya, ketemu uangnya, ketemu juga sepeda hadiahnya, tapi tidak ketemu dengan wajahnya yang memang wajah itu disiapkan untuk anak dan sangat dibutuhkan ya. Kemarin sudah kita kupas khusus kenapa sih usia 6 tahun maksimal sampai ke bawah itu dia sangat mencari namanya wajah. Kalaupun pada hari ini tidak ditinggalkan, cuma sedikit saya sampaikan bahwa lingkungan yang paling bagus, Bu, catat ya, lingkungan paling bagus Pak adalah wajah. Tidak apa-apa rumah sempit, tapi wajah yang dicari, wajah yang memuliakan, wajah yang menghargai anak, wajah yang memperhatikan anak, wajah yang memberi rasa aman kepada anak, wajah yang memberi kemudian bahwa tegas itu indah, berani itu hebat. Sampai nanti anak mengatakan syukur saya tidak dimanja oleh ibu, syukur saya tidak dimanja oleh bapak. Tuhan Allah. Ya. Alhamdulillah pada hari ini komunikasi sebaya untuk kecerdasan dan kesolehan anak. Apa sih komunikasi sebaya? Ini satu tema kecil aja Ibu ya. Kita selesaikan dalam 1 jam. Ya, lebihnya sedikit lah 1 jam. Ya, bisa saja. Ya, ada 2 jam kurang lah. Kita selesaikan satu tema kecil aja. Ya. Persoalan digital dan lain-lain bukan tidak penting kita bahas. Kita dep dulu, mudah-mudahan selesai dengan persoalan. Apa yang dimaksud dengan komunikasi sebaya? Orang Sunda bilang begini, ya, hade kubasa, goreng kubasa. Anak itu bagus karena bahasa ibu dan bahasa bapaknya. Anak juga jelek karena bahasa ibunya dan bahasa bapaknya. Dahsyat.
ujung kalimat yang disampaikan oleh Ustaz Yunus juga tadi, qaulan syadidan. Kalimat yang benar itu menjadi perpustakaan abadi bagi anak-anak. Kalimat yang salah itu adalah perjalanan cobekan-cobekan kehinaan yang pada akhirnya anak-anak menggumpak kebiasaannya untuk melawan. Batang otaknya keras. Itu akibat. Ya mungkin benar, tapi dengan melotot. Ini usia yang kita bahas adalah usia sekitar 7 sampai 10 tahun atau usia 7 sampai 14 tahun. Bahasa Arabnya usia mumayyiz, yang dibahas kemarin usia al-atfal, usia kanak-kanak. Hari ini adalah usia mumayyiz, usia yang kemudian logika mereka sudah masuk, tapi masih harus dituntun. Benar dan salah sudah bisa ditunjukkan, tapi masih harus dituntun. Jadi usia anak SD yang kita bahas. Baik, bagaimana kita berhadapan dengan anak-anak seusia itu? Bagaimana berhadapan dengan anak seusia itu? Ya, yang kita lihat adalah usia anak-anak kita. Sehingga hari ini bukan nambah ilmu ibu ya, nambah tindakan dan amal. Tidak apa-apa tidak dicatat, langsung aja bapak nanti. Kata kunci yang pertama, ibu maupun bapak terutama. Saya senang sekali kalau kemudian bapak sebanyak ini dan ibu-ibu tidak ada. Tidak apa-apa. Karena konsekuensi bapak yang lembut tapi tegas dan pemberani itu jauh lebih berpengaruh dengan ibu yang kemudian jalur rasanya lebih dominan. Ada saat kondisi psikologi mereka mendapati dari ibu, tapi harus banyak dari bapak, apalagi kalau dia laki-laki. Ini untuk anak usia SD. Alhamdulillah saya bisa bertemu dengan bapak dan mudah-mudahan pertemuan ini asbab karena Allah memilih bapak-bapak hari ini untuk bertemu dengan kita semua. Ya, saya doakan mudah-mudahan bapak tidak menjadi laki-laki sejati, tapi menjadi sejatinya laki-laki. Laki-laki sejati itu ya sudahlah, itu urusanmu deh, urusanmu bu. Itu laki-laki sejati. Sampai ke rumah capek, ngorok kayak helikopter. Sudah pokoknya saya cari uang, kamu urus anakmu. Itu laki-laki sejati. Sejatinya laki-laki, kalaupun waktunya sedikit, tapi dia akan tanya, di mana? Terus Heri mana? Ya. Nono mana? Terus si Dede Fatimah mana? Subhanallah. Jadi kata kuncinya apa yang pertama? Sahibul bait, bersahabat. Jangan dulu memikirkan apa yang saya katakan sama anak. Jangan dulu kita merencanakan seperti apa cara ngomong. Yang paling penting bapak, tentu ibu juga, bersahabat dulu dengan anak-anak, berteman dulu dengan anak-anak usia seperti ini. Prakteknya juga sederhana. Kita sudah punya tangan, pegang itu tangan anak. Biasakan itu, jangan sampai satu pekan ini tidak pernah pegang anak SD. Anak saya yang sudah besar, yang sudah punya anak, sampai hari ini kalau ketemu saya pegang kalau jalan. Saya kecup kening dia ketika bertemu. Pegang, tidak ada omongan. Memegang tangannya anak dari seorang bapak. Subhanallah. Derajat energinya bisa menyeimbangkan pituitary gland, pusat keseimbangan otak. Nyaman. Kenapa ya? Darah dagingnya. Kenapa? Memang dia bagian dari kekuatan energinya. Hari ini sepinya tangan untuk memegang tangan anak. Ini yang membuat anak menjadi hati. Dia butuh pegangan. Al-Fatih liman gurika wa khatib liman sabaqa, ini dinisbatkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa Ali bin Abi Thalib begitu dekat? Padahal ini bukan anaknya, dia kemenakan. Kenapa Ammar bin Yasir begitu dekat? Kenapa Usamah bin Zaid tadi yang disebutkan Ustaz Yunus begitu kuat energinya? Bagaimana dengan Usamah? Bagaimana dengan Ammar bin Yasir? Bagaimana dengan Mus'ab bin Umair? Anak-anak muda di usia sangat belia, apalagi Ibnu Abbas.
Ini praktek langsung Rasulullah di usia seperti itu. Dia kemenakan dari sepupunya, dia jauh panjang sekali, bahkan dia dari Bani Adi bukan dari Bani Hashim. Ya Rasul pegang tangannya. Udah selesai. Praktekkan satu, temui hal-hal yang nanti akan Allah berikan kepada kita. Temui itu Pak, temui. Nggak usah terlalu banyak teori mau dibaca dan tertanyakan. Lakukan aja. Detik kita melakukannya, kita bisa melihat bagaimana wajah anak. Wa wajihna fi masalikil amin. Kelihatan begitu aman anak itu. Dia begitu banyak. Ini yang pegangan sederhana sekali. Nih, pegang tangannya. Bukan ini. Masya Allah. Pegang tangannya anak. Ini kan sederhana sekali. Ada tangannya, kita punya tangan. Dan tidak mungkin melawan. Baik secara psikologi, justru dia nyaman. Inilah contoh persahabatan yang sederhana, tidak sebentar. Nah, insya Allah kita sahabatan ya, kita teman ya. Definisi teman kalau kepada dia bukan bapak. Tapi secara psikologi kita harus mempertemankan dengan posisi gersangnya dia dari pertautan rasa. Kenapa begitu gelisah? Kenapa begitu kadang-kadang marah? Kenapa begitu susah diatur? Kegelisahan itu satu di antaranya karena dia tidak mendapati tempat. Catat, Pak, Bu, tangan bapak yang datang kepada tangannya anak di usia yang saya katakan tadi mumayyiz, itu layaknya ikan bertemu dengan air. Layaknya cacing bertemu dengan lumpur yang berbau busuk. Layaknya kepala kita kemudian bertemu dengan tempat suci. Nikmat. Nikmat. Allah Akbar. Subhanallah. Ayolah bismillah. Kayak apa kita sebaya? Jadi bukan persoalan suara kita harus berubah menjadi seperti anak-anak. Kemudian kita juga harus mengerjakan sesuatu yang seperti anak-anak. Bukan. Komunikasi sebaya diawali bahwa kita berteman dengan dia. Dia tidak segan untuk memanggil kita. Dia tidak segan untuk duduk bersama dengan kita. Foto, insyaallah. Tak usah cari-cari foto seperti layaknya apa? Layaknya dipoto sama-sama keluarga begini semuanya. Perlu foto itu dipajang. Ustaz, biar kita supaya karena ibu sudah lakukan, bapak sudah lakukan. Kalau dipajang dengan anak, apa saling memegang tangan ini sampai? Ini. Atau mau begini terserah, atau kemudian kita kasih begini kepala bapaknya, iya. Atau kemudian kita sama-sama begini coba, lawan ini kezaliman, iya. Gagah kan, lebih gagah dibandingkan dengan itu. Iya. Cobalah dipoto bapaknya itu dengan anaknya lagi begini kepalanya, dia tidak akan buang, itu nostalgik dan energi besar setiap saat dia melihat. Bapak adalah temanmu. Dia tidak bilang, tapi dia rasakan. Ngapain mengatakan teman, tapi dia tidak merasakan. Bapak memang bagian yang tidak boleh dirubah, tapi suasana pertemanan. Kenapa dikatakan sahibul bait? Karena kita bersahabat dengan ahlul bait yang ada di rumah. Subhanallah. Kalau ini dilakukan. Yang berikutnya, nah kita ambil dulu sampah sama-sama. Ya karena memang berteman. Sehingga perintah itu punya wibawa, punya pengaruh. Tidak usah pakai harisma-harismaan lah kalau dengan bapak, tapi bapak harus punya pengaruh. Pengaruh bukan bapak bukan karena galaknya, bukan karena telunjuknya yang tajam, bukan juga kemudian pada relototnya, pada pertemanan dengan nikmat. Dunia politik saja hari ini, ketika satu negara berteman dengan negara lain, seluruh kekuatan politik yang terkait dengan negara itu bisa dikooptasi, bahkan dijajah. Kenapa? Karena pertemanan. Ya, karena pertemanan. Subhanallah. Ya. Foto di kantornya, foto di pantai, foto lagi naik motor, foto lagi ini. Mana foto dengan anaknya yang kemudian memperlihatkan gambar seperti temannya? Tiga-tiganya begitu. Masya Allah.
Ibu bapak sudah lakukan. Kuatkan kalau itu adalah energi, maksud saya. Jangan dianggap sensasi, sebuah tambahan. Jadi kalau bukan lagi kelengkapan hidup, bukan sensasi hidup. Gambar-gambar dia dipoto sekalipun hidup. Buktinya apa? Ibu selfie dengan macam-macam begini. Ya. Kakinya kan tidak ikut dipoto, tapi mengekspresikan posisinya. Kasih begini lagi, kasih begini lagi, Masya Allah. Tapi kalau tidak tersenyum saya tidak dihapus lagi. Peristiwa nostalgia ini diperlukan, tapi tunjukkan. Awalnya memang seperti dibuat-buat dan dipaksakan, tapi lama-kelamaan kalau kita mengawalinya, ya saya sudah sampaikan. Walaupun S2 saya ambil psikologi, saya kemudian setelah melihat ayat-ayat Al-Quran, ya saya tidak buang ilmu itu, tapi hanya jadi referensi saja. Saya tidak melihat ada aplikatif yang sedemikian rupa dahsyatnya dibandingkan dengan Quran. Ya. Allahu Akbar. Ayo, dinding bercahaya, bukan karena lampunya diperbesar, bukan karena betonnya diperkuat, atau kamarnya ditambah ukuran. Bagi anak betah di rumah, bukan karena di luar lebih indah, cuma di rumah tidak merasa bahwa dirinya diterima. Kenapa dia berteman dengan teman tertentu sampai kemudian dia harus membeli ransel seperti temannya? Harus ada mainan yang dia tidak butuhkan, tapi temannya beli, harus juga dibeli. Karena dia kehilangan teman yang abadi. Dia kehilangan teman yang tiada lain adalah darahnya. Saya tidak menunjuk, tapi yang sudah Bapak lakukan, kuatkan dan yakinkan bahwa peristiwa itu adalah sunnah Rasulullah SAW. Masya Allah, Allahu Akbar, sederhana sekali. Mau makan, Masya Allah. Dia pas lagi makan, duduklah kita di situ, Masya Allah. Enggak, cobain lebih banyak. Tambah lagi Pak. Sudah teman. Satu piring dengan anak, enggak masalah. Walaupun itu tidak harus dirutinkan, tapi jangan kemudian hal-hal yang kita anggap harus berwibawa membatasi mereka kemudian untuk dekat dengan kita. Sedang makan, dekati kita. Makannya Masya Allah, calon dokter. Sekali dia, kok nasi aja? Ternyata di bawah nasi, ayamnya disembunyikan. Masya Allah, kayak Bapak juga dulu waktu kecil. Bukan jumlah yang dimakannya, tapi tunjukkan kita tidak ada masalah dengan dia. Waktu makan energi positif itu ngalir. Dekati, sehingga makan bersama ya syukur kalau sudah jadi kebiasaan. Jangan kemudian makan seperti hanya kebutuhan tubuh. Wa tamata'una ya'kuluna kama ta'kulul an'am. Bagi binatang makan itu urusannya perut, kenyang dan mengenakan. Islam makan adalah alat. Alat untuk bercinta dengan istri, alat untuk bercinta dengan anak-anak. Cinta tidak selalu dikonotasikan dalam romantisme seks. Pertaruhkan tidak. Bagaimana tidak bertaruh darah daging kita kok? Jadi wifi-nya itu sudah tidak perlu lagi kemudian disamakan berapa passwordnya, langsung connect. Ayo sudah. Jadi kalau sedang makan, syukur kalau diprogramkan. Tidak bisa tiap hari, tidak apa-apa. Tidak bisa tiap pekan, tidak apa-apa. Tapi jangan sampai mereka asing dengan makan bersama. Bukan sama-sama makan. Tunjukkan Bapak pemimpin. Tidak usah segan. Dan ini bukan pekerjaan yang gengsi. Ada saat-saat tertentu Bapak yang bagikan. Nah, nasinya ya. Nanti kalau mau tambah lagi, sesekalilah ego kita, saya kepada saya sebagai laki-laki yang kadang egois, seolah-olah pantasnya kita hanya dihargai oleh istri, dihargai oleh anak. Sekali kita turun, tapi posisi itu justru menaikkan wibawa kita, menaikkan energi corona. Jangan takut. Kalau dia polisi, lantas menjadi turun jabatan dan wibawanya untuk mengatur orang. Ya.
Kedekatan anak bukan hanya sejarah, tinta emas yang berakar, bahkan bisa jadi nasihat. Aku ingat bapakku, aku ingat Abi dulu, Masya Allah. Padahal dia sudah SMA, padahal dia sudah perguruan tinggi, yang teringat hatinya. Sehingga suatu saat dia mau pulang ke rumah, mau bersama-sama lagi makan, mau bersama-sama lagi dipoto, mau dipegang lagi tangannya. Rindu-rindu seperti ini sungguh tidak ada keresahannya dan tidak ada batasnya. Kenapa? Karena direkam oleh otak bawah sadar. Ketika harus dihamka ditanya, menulis dari hati ke hati di panji masyarakat Muhammadiyah. Ya, ditanya, apa yang membuat tulisan Anda seperti mengetuk hati sehingga dari hati ke hati? Apa kata dia? Karena seperti itu aku dapati saat Abi hamka abiku, maka aku ditepuk pundaknya, makan yang banyak supaya jadi dokter. Pekerjaan sederhana sekali, masa bilang dokter aja susah? Maka kemudian energi dia mulai miskin, tapi dia kejar ke cita-cita. Kenapa? Karena kata dokter masuk di otak bawah sadarnya, dikejar menjadi cita-cita. Banyak dokter bukan karena uangnya, banyak menjadi profesor, jadi pemimpin handal tanpa harus korupsi. Ternyata dia terikat ketika Susno Duaji sang polisi dihadapkan dengan ruang-ruang yang memungkinkan berganti posisinya, bukan hanya naik. Selesai. Apa yang terjadi kata? Kalau bukan karena ibuku, sungguh sudah banyak yang bisa saya makan. Tapi ibuku mengatakan, kau coba memasukkan barang subhat dalam dirimu, nak, sungguh tidak ada doaku yang sampai kepadamu. Kalimat ini kemudian membuat dia berjarak dengan korupsi, membuat dia kemudian sulit dibawa korupsi, membuat dia sulit untuk dibawa ke mafia. Ternyata ibu mengatakan, kalau tuh ada barang subah dalam tubuhmu, tidak sampai doaku sama kamu. Terngiang kata dia. Oh, masih banyak kalau kita tempelkan semua. Ibu patah peradaban dunia. 3 kata seorang profesor doktor ahli psikologi Islam.